Dewa Perang. Bab 651. Semua kementerian berkumpul dengan cepat, hanya untuk melindungi Kunlun. Begitu Fang Zhan mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Apakah ini provokasi? Provokasi mereka untuk tidak berani mendobrak pintu ini. Siapa yang tahan dengan ini? Runtuhkan pintu ini untukku. Guo Longteng tidak tahan dengan penghinaan ini. Kaca. Kaca. Boom. Segera setelah perintah itu, beberapa ahli melangkah maju untuk merobohkan gerbang besi kompleks umum. Kalian sangat berani. Berani menghancurkan gerbang ini. Tahukah kamu di mana itu? Fang Zhan meraung marah. Wang wang wang. Beberapa anjing militer meraung dan menyerang. Guo Feihong berkata dengan marah dengan wajah dingin. Kemari. Biarkan aku masuk dan temukan Ye Junlin. Siapapun yang berhenti dan bunuh siapapun. KKK. Segera. Long Huwei hendak memaksa masuk. Berhenti. Biarkan aku melihat siapa yang berani. Fang Zhan meraung. Petugas lainnya juga berteriak. Bunuh aku. Guo Feihong tidak menganggapnya serius sama sekali. Apakah kamu tahu di mana ini? Berani menerobos. Fang Zhan berteriak. Ini adalah kompleks militer, yang merupakan daerah terlarang militer. Kamu telah menerobos masuk secara ilegal. Kamu telah melanggar tabu. Fang Zhan membuat serangan asli naga dan penjaga harimau semua berhenti dan menatapnya kosong, bahkan sedikit malu-malu. Ledakan. Berita ini seperti sambaran petir, menakuti Guo Feihong dan yang lainnya. Dimengerti. Guo Feihong dan yang lainnya segera mengerti satu hal. Pada awalnya, mereka merasa bahwa Fang Zhan dan beberapa orang memiliki temperamen yang berbeda, perasaan yang istimewa. Tapi tidak bisa mengatakan apa itu. Orang-orang ini semua mengenakan rompi hijau tentara seragam. Sepertinya mengerti sekarang. Orang-orang ini tampaknya adalah tentara. Tidak sama dengan anjing-anjing itu. Itu anjing militer sialan. Untuk sementara, Guo Feihong dan Guo Longteng panik. Ini benar-benar kompleks militer. Mereka dalam masalah besar. Apalagi jika orang-orang ini adalah tentara. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah Anda terburu-buru? Atau pergi? Tidak mungkin untuk pergi. Wajah keluarga Guo tidak bisa hilang. Guo Feihong mencibir dan berkata, kamu bilang itu kompleks area militer atau kompleks area militer? Membuatku takut. Katakan, biarkan Ye Junlin berlutut untuk menemuiku. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Dan aku akan membiarkan semua orang mati. Guo Feihong berkata dengan marah. Pengawal harimau naga sudah dalam tahap persiapan. Selama mereka memberi perintah, mereka akan mengobrak-abriknya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kata Fang Zhan. Seseorang, cepatlah untuk menangkapku Ye Junlin. Tapi, Guo Feihong tidak menghargainya sama sekali. Satu kalimat membuat marah Fang Zhan dan membuat marah semua orang. Sial, aku menentangmu. Berani membuat masalah di situs Laosu. Fang Zhan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor secara langsung. Hei, aku Fang Zhan. Berikan perintahku. Kumpulkan semua pertempuran berdarah tentara. Bersenjata lengkap. Datanglah ke kompleks tentara di pinggiran barat kota untuk melindungi Kunlun. Wang Hu juga menelepon. Hei, saya Wang Hu. Dengarkan perintah saya. Kumpulkan resimen harimau. 1000 orang. Bersenjata lengkap. Dan datang ke pinggiran barat kota. Halaman. Jaga Kunlun. Zhang Qianlong. Hei, saya Zhang Qianlong. Kumpulkan semua anggota Korps Naga. Dan cepat datang ke kompleks tentara di pinggiran barat kota. Dengan misi tempur penting. Dengarkan perintahku. Korps Falcon bersenjata lengkap. Maju cepat. Dengarkan perintahku. Resimen Serigala Malam bersenjata lengkap. Maju cepat. Dengarkan perintahku. Resimen Citah bersenjata lengkap. Maju cepat. Dengarkan perintahku. Resimen Banteng Besi bersenjata lengkap. Maju cepat. Bab 652. Menangkap Ye Junlin hidup-hidup. Kepala resimen elit utama yang hadir mengeluarkan perintah satu demi satu. 30 resimen dimobilisasi untuk pertama kalinya. Adegan itu sangat mengejutkan. Mendesis. Lebih dari 600 orang dalam keluarga Guo tercengang. Suara terengah-engah datang satu demi satu. Guo Longteng tercengang. Guo Feihong tercengang. Guo Kunsu batuk berulang kali. Belum lagi apakah itu benar atau salah.
Tapi aura Fang Zhan dari orang-orang ini terlalu kuat. Lebih dari 60 orang adalah perwira di tingkat komandan. Mungkinkah tempat ini benar-benar kompleks militer? Siapa yang akan berada di dalam? Apa yang akan menjadi identitas orang yang dijaga oleh lebih dari 60 petugas? Keluarga Guo tidak bisa membayangkannya. Dada-dada. Penjaga naga dan harimau di garis depan gemetar. Kaki mereka gemetar. Setelah hal ini benar, mereka tahu apa artinya. Belum lagi satu keluarga Guo. 10 keluarga Guo tidak cukup. Kali ini, keluarga Guo sangat sulit untuk menunggangi harimau. Menyinggung. Tidak berani. Jangan menyerang. Keluarga Guo benar-benar kehilangan muka. Pada saat ini, Ye Junlin dan King Long keluar. Ledakan. Lihat Ye Junlin. Hampir semua orang di keluarga Guo menyemburkan api di mata mereka. Orang ini membuat keluarga Guo sangat malu. Guo Longteng tidak sabar untuk segera keluar dan membantai Ye Junlin. Di depan Quan Jinling, Ye Junlin membawa tunangannya pergi. Kebencian ini tak tertahankan. Guo Feihong dan Guo Kunsu bahkan lebih marah. Melihat Ye Junlin, nilai kebencian meroket. Membunuh. Guo Feihong akan segera memesan. Tetapi ketika dia melirik Fang Zhan dan yang lainnya, dia ragu-ragu. Jika panggilan yang baru saja mereka lakukan itu benar. Kemudian keluarga Guo berakhir. Ye Junlin memandang keluarga Guo dan tersenyum dan berkata, "Ku dengar kamu mencariku." "Kamu Junlin, kamu." Guo Longteng meledak dengan amarah. "Sekarang, aku di sini, ayo." Ye Junlin memandang keluarga Guo dan tersenyum. Melihat tatapan sinis Ye Junlin, Guo Feihong dan putranya benar-benar akan meledak. "Ayo, apa? Apa kamu tidak berani? Bukankah keluarga Guo kamu kejam? Apakah tempat kamu berada di Wangfa? Apa? Kamu bahkan tidak berani memasuki pintu ini." Di hadapan provokasi Ye Junlin, keluarga Guo terbakar 3 kaki. Semua orang menahan diri, terengah-engah. Pisau daging di tangan mereka telah lama diangkat. Guo Feihong telah berjuang. Aktif atau tidak? Kontradiksi sampai mati. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Jika Fang Zhan mereka adalah perwira sejati, itu banyak masalah. Melihat keluarga Guo secara kolektif ragu-ragu, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah keluarga Guo Wangfa? Tanah ini seharusnya juga milikmu. Bukankah keluarga Guomu lebih unggul dari Huaxia? Apa? Apa kamu tidak berani menginjakkan kaki di tempat ini? Ayolah, jangan membuatku memandang rendah dirimu." Sekelompok pengecut. Di hadapan provokasi Ye Junlin, Guo Feihong terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Seluruh tubuhnya gemetar. Dan matanya akan terbang keluar. Apalagi melihat penampilan arogan Ye Junlin. Dia tidak tahan. Akhirnya, Guo Feihong pecah. "Ayo, berikan padaku. Pastikan untuk menangkap Ye Junlin hidup-hidup." Guo Feihong berteriak dengan suara serak. Wah! Long Huwei tidak bisa menahannya lagi. Dan dengan satu perintah, mereka semua menyerang. Aku melihat siapa yang berani. Fang Zhan dan yang lainnya juga memasang postur bertarung. Siap bertarung. Ledakan. Tetapi pada saat ini, ada suara mesin besar yang menggelegar di udara. Suara yang menggetarkan bumi mengguncang penonton. Sebuah kapal perang melayang di udara. Bab 653, 30 Resimen. Adegan tiba-tiba membuat semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Dia menatap kosong ke udara, tercengang. Karena hari sudah malam, helikopter-helikopter itu menghantam kemah Guo dengan cahaya yang kuat satu demi satu. Semua penjaga naga dan harimau di sekitar kompleks distrik umum difoto. Di hadapan cahaya yang kuat, semua orang menutup mata mereka atau menutup mata mereka. Semua orang di keluarga Guo panik. "Ini kompleks militer. Siapa kamu?" "Kami Brigade Terbang Daerah Militer Jinling." "Apa yang kamu lakukan?" Sebuah suara datang dari pengeras suara di helikopter. Ini membuat keluarga Guo ketakutan. Nyata. Itu benar. Orang-orang tadi benar-benar perwira. KKK. Tidak hanya itu, tetapi juga terdengar langkah yang seragam di belakang keluarga Guo. Buzzing. Bukan hanya langkah kaki, suara mobil, tetapi semua jenis suara lainnya bercampur menjadi satu. Postur ini benar-benar seperti pasukan yang berlari kencang. 1, 2, 3, 4.
Dengan slogan yang bergema, sekelompok tentara tiba-tiba muncul di belakang Guo Jialonghui. Ketakutan. Benar-benar ketakutan. Penjaga naga dan harimau semuanya ketakutan. Ternyata benar. Mereka benar-benar memobilisasi seluruh 30 resimen. Bagaimana ini bermain? Tempat ini benar-benar zona militer terbatas. Mereka selesai. Ini sudah berakhir. Bang bang bang. Apa Long Hui? Sebuah tim yang terdiri lebih dari 2 miliar. Semua berlutut pada saat ini. Memegangi kepala mereka di tangan. Hanya Guo Feihong yang berdiri di lapangan. Hanya saja otak Guo Feihong kosong. Wajah mereka sangat pucat sehingga tidak berdarah. Dan mereka berkeringat tanpa henti. Ayah, aku tidak tahan lagi. Kaki Guo Longteng lemah. Dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Guo Feihong juga sama. Dia lemah dan tidak bisa memaksakan diri. Dia gemetar. Tidak bisa berkata apa-apa. Melihat penampilan mereka, Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Apa? Kamu pengecut. Apakah kamu setuju dengan hukum raja? Bukankah keluarga Guomu sangat baik? Mengapa kamu berlutut? Kamu. Guo Feihong berteriak dengan gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Batuk. Guo Kunsu nyaris tidak berhasil mengeluarkan kalimat dengan suara batuk, kamu. Apa identitasmu? Sebelumnya, Dewa Perang Yama memimpin 3.000 orang untuk melindunginya. Keluarga Guo tidak akan peduli dengan identitas Ye Junlin. Tapi hari ini, 30 resimen daerah militer Jinling melindunginya. Identitas Ye Junlin itu berbeda. Mungkin terlalu kuat untuk mereka bayangkan. Satu hal untuk dikatakan. Keluarga Guo tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Kemari. Bawa mereka semua pergi. Yang lain dalam keluarga Guo tidak berani bergerak. Aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku melihat seberapa kuat keluarga yang mengaku sebagai Wang Fa ini. Ye Junlin meraung. Ledakan. Guo Kunsu dan yang lainnya memejamkan mata dengan putus asa. Keluarga Guo benar-benar berakhir kali ini. Di sisi lain, di dalam rumah keluarga Zhao, kakek dan nenek, hal besar itu buruk. Keluarga Guo telah datang ke Jinling dengan 500 penjaga naga dan harimau. Kata Zhang Wentao terengah-engah. Begitu cepat. Wajah Wu Mulan dan yang lainnya berubah drastis. Menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ini merepotkan. Apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Wu Mulan bertanya. Sekarang saya membawa seseorang untuk menemukan Ye Junlin. Saya mendengar bahwa Ye Junlin akan dibunuh. Dan lingkaran bawah tanah Jinling perlu disapu bersih. Kata Zhang Wentao. Wu Mulan mulai berdoa. Saya harap setelah membunuh Ye Junlin, kemarahan keluarga Guo akan hilang. Nenek, apa yang kamu katakan? Li Ziran bertanya tidak puas. Bab 654. Pernyataan Li Ziran. Wu Mulan dan yang lainnya semua memandang Li Ziran. Ziran, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa Ye Junlin dapat menyelesaikan masalah ini? Kali ini keluarga Guo pergi untuk membunuhnya. Bersama dengan 3.000 orang yang melindungimu. Itu juga akan mati secara tragis. Zhang Wentao mengatakan sebuah fakta. Baru pada saat itulah Li Ziran menyadari keseriusan masalahnya. Mengapa aku tidak mati? Pada saat ini, sebuah suara datang dan Zhang Wentao jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Hantu. Apa-apaan ini? Lao Su masih hidup dan sehat. Tegur Ye Junlin. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Wu Mulan dan yang lainnya semua bangkit dan menatap Ye Junlin. Apa yang bisa saya lakukan? Di mana keluarga Guo? Apakah keluarga Guo tidak menemukanmu? Wu Mulan bertanya tak percaya. Oh, biarkan aku melarikan diri. Dan tidak akan ada keluarga Guo di masa depan. Kata Ye Junlin. Bagaimana mungkin? Wu Mulan dan yang lainnya semua tidak percaya. Zhang Wentao bergegas mencari hubungan untuk menanyakan situasinya. Kemudian, wajahnya berubah liar. Sungguh. Keluarga Guo telah menghilang di Jinling. Dan saya tidak tahu kemana harus pergi. Ini. Zhang Wentao tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ternyata benar. Wu Mulan, Zhao Jiangwo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Zhao Yuan menunjukkan senyum santai. Jika keluarga Guo memprovokasi orang ini, bukankah itu hanya mencari kematian? Li Ziran meraih tangan Ye Junlin dan berbisik.
Apakah itu dilakukan oleh bos misterius Yunting Group lagi? Ye Junlin tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dia adalah bos dari Yunting Group, dan dia melakukan hal yang benar. Kami berutang budi lagi kepada seseorang, dan kami tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Li Ziran tertawa. Ye Junlin tersenyum. Ini benar-benar tidak mungkin. Berikan saja aku kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Semua syarat lain baik-baik saja. Yang ini tidak bisa disetujui. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Cintanya pada Ye Junlin telah masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Ternyata yang diharapkan dari suaminya adalah mengenakan jas dan menyusun strategi. Kenakan seragam militer dan pertahankan tanah air Anda. Tapi sekarang, tidak peduli apa Ye Junlin, dia menyukainya. Karena dia tahu bahwa Ye Junlin akan menjaganya diam-diam. Kakek, nenek, kakek, izinkan saya membuat pernyataan kepada Anda hari ini bahwa pernikahan saya adalah keputusan saya sendiri. Saya masih akan menikahi King's Landing dan menunggunya untuk memberi saya pernikahan yang sempurna lagi. Li Ziran berada di depan pemiliknya wajah keluarga Li Zhao, mengungkapkan sikapnya. Ye Junlin sangat tersentuh. Selama Li Ziran percaya pada dirinya sendiri, itu sudah cukup. Hei, keluarga. Li Zhao menghela nafas. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari Ye Junlin ini. Dosa. Wu Mulan hanya bisa menghilangkan ide ini. Pelajaran yang dibawakan kali ini sudah cukup baginya. Huahai. Ibu kota ekonomi Tiongkok dikenal sebagai ibu kota ajaib. Huahai adalah satu tingkat lebih tinggi dari kota-kota tingkat pertama seperti Jinling, Suzhou dan Hangzhou. Karena ada beberapa keluarga kerajaan yang duduk di kota. Kekuatan ekonomi setinggi langit. Tapi hari ini lingkaran hulu Huahai bergetar. Karena Guo Kunsu, Presiden Serikat Buruh Huahai, telah tiada, dan keluarga Guo hancur dalam sekejap. Meskipun keluarga Guo tidak sekuat keluarga kerajaan, mereka dapat mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Huahai. Itu jatuh tanpa alasan. Ini membuat banyak orang takut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keluarga Guo pergi ke Jinling untuk menikahi seorang istri dan merayakannya? Bagaimana itu bisa hilang? Untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh Huahai panik. Tapi di pegunungan yang dalam dan hutan tua di pinggiran Huahai, ada sebuah villa mewah. Di luar villa, ada ratusan orang berlutut serempak. Saya mohon guru untuk maju dan membalaskan dendam adik Luzan. Bab 655. Identitas mengerikan guru Luzan. Ratusan orang berteriak serempak, dan semua orang membanting kepala mereka. Pendarahan dari dahi. Yang lebih menakutkan adalah orang-orang ini telah berlutut di sini selama 3 hari penuh. Dari berita bahwa Luzan meninggal di Jinling, orang-orang ini datang ke sini dan beribadah selama 3 hari 3 malam. Mereka semua adalah adik laki-laki dan perempuan Luzan, dan mereka berada di bawah guru yang sama. Guru yang Luzan katakan juga akan pergi ke Jinling. Hanya saja waktunya belum tiba, dan retretnya belum berakhir. Tapi Luzan sudah mati, dan orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka meminta guru untuk meninggalkan bea cukai lebih awal. Hei! Tiba-tiba terdengar desahan dari villa. Ratusan orang berlutut mendengar suara itu dan segera menjadi bersemangat. Ada kilau kemerahan di wajah yang awalnya pucat, dan kecemerlangan memercik di mata. Mencicit. Tak lama kemudian, gerbang villa perlahan terbuka. Dadada. 2 regu penjaga berbaju merah berlari lebih dulu. Kata, Hong, dibordir di pakaian mereka. Segera setelah itu, 6 orang berjalan keluar dengan seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh mereka. Ke-6 orang ini semuanya mengenakan topeng, dan mereka berpakaian seperti 2 budak hebat yang dibawa Luzan. Mengenakan setelan tang putih, lelaki tua itu tampak tidak berbeda dari lelaki tua biasa, dengan mata mendung dan berjalan gemetar, seolah-olah dia bisa diterbangkan angin. Senior ketemu guru. Setelah ratusan orang melihatnya, mereka berteriak serempak. Wajah semua orang menunjukkan kekaguman dan kekaguman dari hati. Apakah perang benar-benar hilang? Orang tua itu bertanya dengan suara gemetar. Guru, adik laki-laki itu tinggal di Jinling selamanya dan tidak pernah kembali. Seseorang berkata di bawah. Hah. Mendengar ini, lelaki tua itu melihat ke langit dan menarik napas panjang. Dalam hidupnya, ada banyak buah persik dan prem di bawah keluarganya, dan tidak ada ribuan siswa.
tetapi juga 800. Banyak dari mereka yang masih terdaftar sebagai siswa, dan dia telah melupakan semuanya. Tetapi di antara 1.800 siswa, dia paling optimis tentang murid kecil Luzan. Tanpa anak, dia mengangkat Luzan sebagai ahli warisnya. Jika tidak, dapatkah sesuatu yang penting seperti menduduki Jinling diserahkan kepada Luzan? Dia juga melakukan panggilan telepon dengan Luzan 2 hari yang lalu. Luzan mengatakan bahwa efeknya sangat bagus dan lingkaran bawah tanah di Jinling telah tersapu bersih. Namun tidak lama kemudian, berita kematian Luzan diterima. Siapa yang melakukannya? Tanya lelaki tua itu. Guru. Dia adalah penguasa lingkaran bawah tanah Jinling saat ini. Dewa Perang Yama, yang memecahkan rekor untuk kompetisi pertarungan maut Asia. Itulah sebabnya kami tidak berani bertindak, dan telah menunggu guru untuk meninggalkan perbatasan. Kata para siswa di bawah. Ternyata Jinling memiliki janggut yang keras kepala. Murid kecilku mati secara tidak adil. Teriak lelaki tua itu. Guru, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam adik laki-laki saya. Ya, saya tidak akan menjadi manusia jika saya tidak membalas dendam. Ratusan orang berteriak serempak. Di mana tubuh murid kecilku? Pria tua itu memandang semua orang. Semua orang terdiam. Setelah kejadian itu, tidak ada yang peduli dengan mayat itu. Sedemikian rupa sehingga tubuh Luzan masih terbaring di Jinling. Melihat semua orang diam, kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam, tetapi kamu bahkan belum membawa kembali mayat adik laki-lakimu. Suara lelaki tua itu seperti raungan yang menggelegar, yang sama sekali tidak sesuai dengan usia tuanya. Ratusan orang menggigil dan menjulurkan kepala ke lantai. Kaki semua orang gemetar, dan keringat dingin keluar. Yang ini marah. Konsekuensinya akan terkoyak. Karena identitasnya mengerikan. Begitu identitas lelaki tua itu dilaporkan, diperkirakan seluruh provinsi selatan China akan gemetar. Bab 656. Kepala Naga Gerbang Nanhong. Karena dia adalah Fu Changlong, pemimpin dari 2 faksi Hongmen, pemimpin Nanhongmen. Sejarah organisasi yang disebut Hongmen dapat ditelusuri kembali ke dinasti Qing. Pada saat itu disebut Tian Di Hui, Hong Hua Hui dan seterusnya. Meskipun Hongmen telah menurun selama bertahun-tahun, itu masih raja. Sebagian besar cabang Nanhongmen terletak di pantai, dengan ekonomi yang maju dan industri yang kaya. Ada banyak master di sekte ini, dan master yang benar-benar tahu seni bela diri semuanya berasal dari Hongmen. Secara khusus, lingkaran bawah tanah di wilayah utama akan ketakutan ketika mereka mendengar tentang orang-orang Hongmen, dan omong kosong mereka akan keluar dari jalan mereka. Ada satu hal yang tidak ada yang tahu. Yuan Sanhe sebenarnya berasal dari Nanhongmen. Setiap tahun, dia akan menyumbang 5 miliar ke Nanhongmen. Mengapa Yuan Sanhe bersembunyi selama 30 tahun? Tidak ada yang tahu mengapa. Itu karena Yuan Sanhe berkembang terlalu cepat dan menyentuh kepentingan sekte Nanhong. Jika dia berani terus berkembang, Nanhongmen akan menggunakannya. Yuan Sanhe harus bersembunyi dari dunia sebagai upaya terakhir, untuk menghindari blokade Nanhongmen. Sejak itu, kontribusi tahunan Yuan Sanhe untuk Nanhongmen telah meningkat menjadi 10 miliar. Ini menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya itu, grup Sansing menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk mengelola gerbang Nanhong. Pikirkan tentang bagaimana perusahaan Korea Selatan seperti Sansing Group akan tunduk pada gerbang Namhong. Seberapa kuat gerbang Namhong? Singkatnya, semua petinggi di bagian selatan harus berkontribusi pada Nanhongmen. Tentu saja, Nanhongmen tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Disinilah letak kekuatan Nanhongmen. Dapat dikatakan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah di selatan berada di bawah kendali Nanhongmen. Mereka bisa menggantinya kapan saja mereka mau. Tidak, sesuatu terjadi di sini di Jinling. Pertama, faksi Yuan Sanhe jatuh, dan kemudian grup Sansing menyeberang. Tidak ada yang menyerahkan uang untuk disumbangkan, dan Nanhongmen menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di Jinling. Saat itulah Luzan dikirim ke sana. Karena piring Jinling terlalu besar, Fu Changlong, pemimpin gerbang Nanhong, harus pergi ke sana secara langsung. Ratusan mahasiswa yang berlutut di atas panggung adalah para elit dari berbagai kalangan, bahkan petinggi.
Bisakah Anda menjadi murid Fu Changlong? Dalam beberapa dekade terakhir, Fu Changlong, yang suka menerima siswa, baru menerima 7 atau 800 siswa. Cukuplah untuk mengatakan bahwa setiap orang adalah jenius di antara para jenius. Bukan hanya siswa. Fu Changlong memiliki banyak bawahan dan banyak koneksi. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Fu Changlong digaungkan oleh Tiongkok Selatan. Ini adalah kehebatan kepala naga gerbang Nanhong. Guru, kita salah. Kita seharusnya membawa kembali tubuh adik laki-laki itu secepat mungkin. Guru, beri kami kesempatan lagi. Kami akan segera membawa kembali tubuh adik laki-laki itu. Orang-orang berikut berkata berturut-turut. Fu Changlong melirik semua orang dan berkata, aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku akan pergi ke sana secara pribadi dan membalaskan dendam murid kecilku. Lu Kouzong. Fu Changlong berteriak. Pemimpin. Lu Kouzong ada di sini. Seorang pria parubaya melangkah maju. Aku memerintahkanmu untuk pergi ke Jinling. Sebelum pasukan Nanhongmenku tiba, pastikan untuk mengambil tubuh murid kecilku. Fu Changlong memerintahkan. Pimpin perintah. Lu Kouzong pergi lebih dulu. Lu Kouzong memiliki banyak identitas. Nanhongmen memiliki 1 naga, 4 raja surgawi dan 8 budak. Lu Kouzong adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Selain pemimpin Nanhongmen, keempat raja memiliki keputusan akhir. 4 raja surgawi Nanhongmen memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengalahkan Yuan Sanhe dan yang lainnya. Zaner meninggal dengan sangat tragis. Aku awalnya ingin mengakui bahwa dia adalah pewarisku di konferensi Hongmen Utara Selatan segera. Fu Changlong memeras beberapa air mata. Bab 657, 4 Raja Surgawi. Lu Tianwang sudah pergi ke Jinling. Setelah jenazah Zaner dibawa kembali, aku akan mengadakan pemakaman untuknya di Jinling. Kata Fu Changlong. Guru, saya mengerti. Kami pasti akan mengubur adik laki-laki itu. Fu Changlong memandang semua orang. Selanjutnya, Anda harus mencari tahu siapa yang terlibat dalam kematian Zaner, dan mereka harus ditemukan. Aku akan mereka semua dikubur hidup-hidup dengan Zaner. Mata Fu Changlong menembakkan 2 cahaya dingin. Segera, udara dingin yang luar biasa menyerbu. Semua orang gemetar, seperti jatuh ke dalam gua es. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah turun 7 atau 8 derajat. Hal ini tidak berlebihan. Ini nyata. Karena Fu Changlong adalah master seni bela diri yang berlatih Qigong keras. Mundur hari ini, tetapi juga untuk berlatih Qigong. Guru, saya mengerti. Para siswa akan memeriksanya, dan setiap orang yang memiliki sedikit koneksi akan memeriksanya. Seseorang segera menjawab. Semua orang menggigil. Kali ini, Fu Changlong ingin mengubur sekelompok orang hidup-hidup untuk Luzan. Terlalu kejam. Tapi ini adalah nasib menyinggung pemimpin gerbang Nanhong. Ye Junlin dan Li Ziran di Jinling tidak menyadari bahaya yang lebih besar akan datang. Bahkan Ye Junlin telah melupakan Luzan. Belum lagi pemikiran bahwa akan ada orang yang membalas dendam. Dia tidak ingin tahu identitas Luzan sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Zhang dalam keadaan cemas. Zhang Yefei dan putranya tidak bisa makan dengan baik. Mereka juga tidak bisa tidur nyenyak. Khawatir tentang hal itu sepanjang hari. Karena mereka tahu dari awal bahwa Luzan berasal dari Sekte Nanhong. Dan dia adalah murid dari siswa terkemuka Sekte Nanhong. Jadi setelah kecelakaan Luzan, mereka menjadi semakin gelisah. Nanhongmen tidak akan pernah menyerah. Bahkan mempengaruhi mereka. Mereka telah menunggu. Pada sore hari, tiba-tiba sekelompok orang datang. Itu adalah Lu Kouzong, 4 Raja Surgawi Gerbang Nanhong, dan kelompoknya. Mata Zhang Yefei berbinar, dan dia segera menyapanya. Tuanku akhirnya mengharapkanmu. Keluarga Zhang kami tidak berguna. Kami gagal melindungi Tuan Muda Luzan. Zhang Yefei mengakui kejahatannya terlebih dahulu. Bangun. Aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Lu Kouzong berkata dengan tidak sabar. Aku bertanya padamu, di mana mayat Luzan? Tanya Lu Kouzong. Ah. Zhang Yefei terkejut pada awalnya. Dan kemudian dia berkata, Tuan, tubuh Lu Shao diseret oleh anak buah Dewa Yama. Saya tidak tahu di mana itu dibuang. Apa? Melemparnya. Lu Kouzong furious. Aura yang mendominasi membuat penonton kewalahan.
Zhang Yefei dan yang lainnya terengah-engah. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu sama-sama ketakutan. Orang di depannya lebih kuat dari dua budak besar Luzan. Siapa orang ini? Benar, tuanku. Orang-orang itu berkata mereka ingin membuang tubuh Lu Shao sebagai sampah. Kurasa mereka harus dibuang ke tempat sampah. Mereka sudah membusuk. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yefei, Lu Kouzong benar-benar marah. Bang! Sebuah pukulan menghantam dinding kompleks keluarga Zhang, dan sebuah dinding runtuh secara tak terduga. Mencari kematian. Jika kamu tidak dapat menemukan tubuh Luzan, aku berjanji akan menguburkan seluruh Jinling bersamamu. Lu Kouzong menunjukkan pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Zhang Yefei, Zhang Dongsu dan lain-lain memaksa lutut mereka ke tanah di bawah tekanan. Kuat. Terlalu kuat. Lebih kuat dari siapapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Pergi. Bawa aku ke Dewa Perang Yama. Lu Kouzong berkata dengan dingin. Segera, sekelompok orang muncul di pintu klub bergerigi. Zhang Yefei lebih percaya diri dari sebelumnya. Karena dia tahu identitas empat Raja Surgawi Lu Kouzong. Bab 658. Semua orang harus mati. Apa yang kamu lakukan? Penjaga di pintu hendak bertanya ketika dua pisau melintas. Lu Kouzong dan rombongannya memasuki klub bergerigi. Di sini masih ramai. Lu Kouzong langsung menuju konsol utama, memotong musik di lapangan, dan menyalakan lampu. Bersinar setiap inci seterang hari. Dalam sekejap, ratusan orang di lapangan berhenti dan menatap kosong ke posisi konsol utama. Ada banyak kebisingan di lapangan, terutama staf klub yang bergegas. Lu Kouzong mengambil mikrofon dan berkata, "Diam. Ada yang ingin saya katakan." Lu Kouzong berkata, dan lapangan benar-benar sunyi, dan semua orang memandangnya. "Perkenalkan diriku. Namaku Lu Kouzong." Hah, Lu Kouzong. Nama yang sangat familiar. Ya, sepertinya aku pernah mendengarnya. Sebuah kegemparan. Rasanya sangat akrab. Lu Kouzong melanjutkan, "Saya dari Nanhongmen, dan saya adalah pemimpin Fu Changlong." Boom. Ketika nama itu benar-benar meledak, penonton meledak. Semua orang gila. Dia menatap Lu Kouzong dengan tidak percaya. Empat Raja Nanhongmen, Lu Tianwang. Ternyata adalah Lu Tianwang dari Nanhongmen. Aku akan gila. Lu Tianwang benar-benar datang ke kota Jinling. Deal. Ladang itu seperti penggorengan, mendidih dengan hebat. Ketika orang-orang ini mendengar gerbang Nanhong, mereka benar-benar ingin meledak. Sebagai gangster di lingkaran bawah tanah, impian terbesar adalah memasuki gerbang Nanhong yang legendaris. Bagi mereka, itu adalah iman, dan bahkan menghormati leluhur. Di mana tanah suci. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling menakutkan. Jika Anda menyinggung Nanhongmen, Anda akan diburu sampai akhir. Bahkan jika dia pergi ke Tanjung Tianan. Hari ini, bahkan Lu Tianwang, empat Raja Surgawi Nanhongmen yang legendaris, ada di sini. Banyak dari mereka menganggap Lu Tianwang sebagai idola. Beberapa orang bahkan menato Lu Tianwang di tubuh mereka. Lu Tianwang berani dan pandai bertarung sepanjang hidupnya, menunjukkan tak terkalahkan di mana-mana. Aku, Lu Kouzong, datang untuk mencari mayat murid kakak laki-lakiku hari ini. Lu Kouzong mengubah kata-katanya. Hei! Kali ini, semua orang terkejut. Kakak tertua Lu Tianwang. Bukankah itu berarti Fu Changlong, pemimpin gerbang Nanhong? Mayat murid Fu Changlong. Tiba-tiba, semua orang memikirkan satu orang. Beberapa hari yang lalu, Lu Zan yang sombong. Dia ternyata adalah murid dari pemimpin sekte Nanhong. Masalah besar sekarang. Mengganggu seluruh Nanhongmen. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Perang Yama, itu tidak akan membantu. Masalah Raja Lu Tianwang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semuanya dilakukan oleh Dewa Perang Yama. Ya, kami tidak berpartisipasi sama sekali. Segera, kebanyakan orang di antara hadirin menjauhkan diri dari satu sama lain. Hanya sedikit yang masih ragu-ragu. Mereka adalah divisi lama si Qingshan, dan sekarang mengikuti Yama God of War. Semua orang di antara penonton bersembunyi di satu sisi dan mengosongkan mereka. Lu Kouzong langsung mengerti. Dia memandang orang-orang ini dan bertanya, "Apakah kamu memindahkan tubuh murid kakak tertuaku Lu Zan?" Nada suaranya datar, tetapi dengan sedikit paksaan. Ini sedikit terengah-engah. Ya.
Bagaimana kalau kita pindah? Kata seseorang. Di mana mayatnya sekarang? Lu Kouzong mengucapkan kata demi kata. Aura memenuhi penonton. Dan semua orang merasa hati mereka sesak. Buang. Aku membuangnya ke tempat sampah. Kata pria itu. Oke. Bagus sekali. Kalian semua harus mati. Lu Kouzong menggeram. Siapa kamu? Berani berkeliaran di wilayahku. Bab 659. Kali ini menarik. Pada saat ini, sebuah suara datang. Seorang pria dengan setengah topeng muncul. Dewa Perang Yama ada di sini. Karena Ye Junlin bersama Li Ziran sepanjang waktu hari ini dan tidak membutuhkan perlindungannya, dia kembali lebih awal. Tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Siapa kamu? Tanya Lu Kouzong. Lu Tianwang. Dia adalah Dewa Perang Yama. Tuan muda Lu dan dua budak lainnya dibunuh olehnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kata Zhang Yefei. Ya, itu yang dia bunuh. Zhang Dongsu dan yang lainnya juga berkata serempak. Yang disebut musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Segera setelah Lu Kouzong mendengar bahwa ini adalah Dewa Perang Yama, aura pembunuhnya muncul. Ambil untukku. Perintah Lu Kouzong. Lebih dari selusin master di sekitar melompat turun dari konsol utama secara bersamaan. Dan semua bergegas ke Yama God of War. Selusin orang ini benar-benar master dari para master. Senjata yang mereka gunakan juga beragam. Ada 9 cambuk, tombak, dan pedang besar. Selusin master bekerja sama secara diam-diam. Dan mereka memaksa Dewa Perang Yama untuk mundur lagi dan lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu kekuatan Yama God of War. Dipaksa mundur. Seperti yang diharapkan dari Nan Hongmen. Keluarkan dengan santai. Itu adalah master. Ya. Tapi saat berikutnya, Dewa Perang Yama pecah dengan kekuatan penuh. Sepasang tangan besi berayun tak terkalahkan. Bang. 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 Para master sekte Nanhong terbang satu persatu. Lu Kouzong menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit ketakutan. Tidak heran dia bisa membunuh dua budak master naga. Benar-benar master. Atau tunggu hingga Faucet tiba sebelum mengambil keputusan. Hari ini tugasnya adalah menemukan tubuh Luzan. Adapun orang-orang seperti Dewa Perang Yama, dia mendengar bahwa kepala naga berkata bahwa mereka akan dikubur hidup-hidup. Dan mereka dikubur bersama Luzan. Dia berhenti bergerak. Tunggu. Lu Kouzong melambaikan tangannya. Dan semua master berhenti. Dewa Perang Yan Luo, kan? Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Katakan. Di mana kamu meninggalkan tubuh Luzan? Lu Kouzong bertanya. Ada di Far East Road. Carilah. Teriak seseorang. Oke. Kalau begitu bukit hijau kita tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya. Yama God of War sudah menunggu. Lu Kouzong mencibir. Haha. Oke. Aku menunggumu. Yama God of War tersenyum. Di masa lalu, dia mungkin memiliki keraguan. Tapi sekarang Ye Junlin mendapat dukungan. Siapa yang dia takuti? Setelah Lu Kouzong pergi, bawahan sangat bingung. Mengapa Raja Surga tidak membiarkan kita membunuhnya? Dia tidak lemah. Kamu bukan lawan. Saya kira kita akan melawannya 55-50. Akan menderita. Tunggu. Bicaralah dengan keran. Lu Kouzong mengungkapkan keprihatinannya. Kalau begitu kita mengerti. Kata semua orang. Datanglah ke jalan timur jauh. Semua orang mencari satu malam penuh. Akhirnya, tubuh Luzan ditemukan di tempat pembuangan sampah. Penuh dengan lalat dan nyamuk. Dan sudah membusuk. Lu Kouzong menahan bau busuk itu dan mengambil kembali tubuh Luzan. Zhang Yefei segera mengatur peti mati kristal untuk membekukan tubuh Luzan. Ketika Fu Changlong mengetahui hal ini, dia sangat marah. Tunggu aku untuk membersihkan orang-orang ini secara langsung. Fu Changlong meraung. Di sisi lain, Dewa Perang Yama memberitahu Ye Junlin tentang ini. Hongmen Utara dan Selatan. Aku tahu. Kata Ye Junlin. Terutama cabang Hongmen luar negeri bahkan lebih menakutkan. Tuannya seperti awan. Banyak negara telah menderita kerugian di tangan Hongmen luar negeri. Mata Ye Junlin berbinar. Kalau begitu menarik kali ini. Baihu, kamu bisa melakukannya sendiri. Terbaik. Bab 660. Etiket tertinggi Hongmen. Baihu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Saya juga mendengar bahwa Tuan Hongmen seperti awan. Saya cukup beruntung untuk bertarung dengan Tuan Hongmen di luar negeri.
Dan itu tidak buruk. Saya harap saya dapat membantu bertemu seseorang yang akan membiarkan aku benar-benar mencobanya. Qinglong menghela nafas. Bukankah ada kalimat seperti itu? Semua master di dunia berasal dari Hongmen. Mata Qilin tajam dan tajam. Hanya saja mereka menyinggung orang yang salah. Berani sombong di bawah hidung kita. Itu bertentangan dengan langit. Ye Junlin punya ide lain. Senyum muncul di sudut mulutnya. Untuk meminta seorang wanita untuk dibunuh. Lu Kouzong berkata dengan terkejut. Benar. Tuan muda Lu mengundang wanita ini berulang kali. Dan setiap kali dia keriput, dia akhirnya terbunuh. Kata Zhang Yefei. Identitas apa? Wajah Lu Kouzong suram dan menakutkan. Nama wanita ini adalah Li Ziran, bos grup Dongtian. Di belakangnya adalah grup Yunting. Lu Kouzong berkata dengan suara dingin. Bagus, grup Yunting. Aku akan menghancurkanmu kali ini. Menunggu pemimpin datang ke Jinling secara pribadi. Tidak peduli siapa bos grup Yunting atau latar belakang grup Yunting apa, mereka semua akan dihancurkan. Keesokan harinya, Fu Changlong secara pribadi memimpin 3 raja surgawi lainnya dan 6 budak dari 8 keluarga besar ke Jinling. Tentu saja, ada juga murid Nanhong yang tak terhitung jumlahnya. Fu Changlong mengangkat tangannya, dan diperkirakan puluhan ribu murid Hongmen akan muncul. Ini adalah daya tarik pemimpin Nanhongmen. Keluarga Zhang masih berfungsi sebagai base camp. Zhang Yefei dan putranya tidak pernah memimpikannya. Suatu hari, saya akan bertemu langsung dengan kepala naga legendaris gerbang Namhong. Bagaimana dengan Zaner? Fu Changlong datang ke rumah Zhang dan langsung menuju ke tubuh Luzan. Saudaraku, tolong datang ke sini bersamaku. Lu Kouzong segera memimpin. Ketika Fu Changlong melihat Luzan di peti mati kristal, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ini dia murid kesayangannya. Dia memperlakukannya seperti anak laki-laki. Berdiri di samping peti mati kristal untuk waktu yang tidak diketahui, Fu Changlong mengeluarkan suara. Pemimpin, bawahan ada di sini. 4 raja surgawi dan 6 budak berteriak serempak. Adakan pemakaman untuk Zaner dalam 3 hari, dengan etiket tertinggi Hongmen. Semua master aula Nanhongmen akan datang untuk hadir. Fu Changlong memerintahkan. Jernih. Semua orang berkata serempak. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam kematian Zaner akan ditangkap, dan aku akan mengubur mereka hidup-hidup untuk dikuburkan Zaner. Fu Changlong menggeram. Guru, sudah diperiksa. Ada 11 karakter utama yang terlibat dalam kematian adik laki-laki itu. Ada 4 orang utama, Yama, Ye Junlin, Li Ziran, dan Wu Xiao. Mata Fu Changlong memancarkan 2 sinar cahaya, dengan aura menelan gunung dan sungai. Sisanya termasuk keluarga Zhang dan putra mereka. Pria itu memandang Zhang Yefei dan putranya dengan acuh tak acuh. Zhang Yefei dan putranya pingsan karena ketakutan. Pada akhirnya, mereka harus dikubur hidup-hidup. Oke, aku harus melihat orang-orang ini sebelum pemakaman dimulai. Fu Changlong berkata dengan marah. Memesan. 4 raja surgawi berteriak serempak. Saya mendengar bahwa Zaner meninggal secara tragis karena seorang wanita. Fu Changlong bertanya. Semua orang ragu-ragu, tetapi mengangguk. Ya, itu benar. Guru, latar belakang wanita ini adalah pewaris keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di Jinling. Ada orang di bawah. Bagus, karena itu masalahnya. Pemakaman akan diadakan di rumah leluhur keluarga Li. Seluruh keluarga akan mengurus masalah kecil. Fu Changlong berkata dengan dingin. Lu Kouzong meminta perintah, pemimpin. Saya ingin menjadi perintis dan mengambil alih keluarga Li. 3 raja surgawi lainnya juga meminta perintah mereka. Oke, ayo pergi. Bersambung.